sukacita Tuhan jadi bagian saya dan saudara pagi hari ini, amin. Kita masih ada, masih bisa menikmati udara yang segar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara bersukacita, haleluya. Puji Tuhan, mari kita sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di mana kita duduk saat pagi hari ini, maupun engkau yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming ini, angkat hatimu, sembah Dia. Dia baik buat saya dan saudara. Sekali lagi, berada dalam lembah kekelaman sekalipun, ada tangan Tuhan di sana dan Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Ada pertolongan yang Dia nyatakan buat saya dan saudara. Haleluya. 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 Sembah Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Sembah Dia, saudara. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagi Raja. Mari nyanyikan pujian yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi
bersikap doa kepada Tuhan pagi hari ini. Menyembah Dia tanpa paksaan. Karena begitu baik anugerah Tuhan buat saya dan saudara. Mari sembah Dia. Katakan sesuatu bagi Dia. Engkau baik Bapa. Saat engkau berdiri, hormati hadirat Tuhan. Anak-anak muda yang ada, angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat hati kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudus, ku pandang ke kudus. Haleluya. Saat ku sembah. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Benar Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Saat ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya untuk Engkau. Dalam nama Yesus kami akan memuji memuliakan nama. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Tetap tinggal berdiri, mari berikan salam sehat kepada yang di samping kiri Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa pagi hari ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Tuhan besar dalam hidup kita. Haleluya. Tak pernah kami ragu akan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tak akan ragu akan kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dia yang memegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Haleluya, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kuasanya dicurahkan atas setiap kita. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Puji kasih Tuhan. Tuhan. Masih kuat berdiri? Haleluya. Haleluya. Kalau untuk Tuhan Terima kasih. sudah keringetan? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur terus kepada Terima Tuhan kasih, untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapapun saya dan saudara pagi hari ini,
Kita berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah Tritunggal dalam hidup kami. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak bisa digoyahkan tentang ini Tuhan. Sampai Engkau datang kalian. Makasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Haleluya. Ku percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi. Ku percaya Allah. Angkat tanganmu di hadapan. Ku percaya Sang Haleluya. Ku percaya Roh Kudus. Amin, amin. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini iman kami kepada-Mu yang akan kami pegang terus Tuhan. Apapun kondisi di hadapan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus. Oh haleluya. Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa,
jemaat katakan, ku percaya. Terima kasih. yang ada di rumah, Haleluya. Terima kasih Yesus. haleluya Yesus. Amin. Yesus, ini pengakuan kami, jemaat Gloria Ministry Tuhan. Oh, sekali lagi jemaat, semua jemaat, haleluya, ku percaya. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh, amin, amin. Amin, amin. Oh, haleluya. Ku percaya Allah. Katakan dengan senyuman kepada Bapa. Kami percaya. Oh, Kau Allah, Kau Allah Tritunggal. Amin, 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 amin. Dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Mari berikan kemuliaan buat Dia. Engkau yang kami percaya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Karena Engkaulah satu-satunya sandaran andalan kami. Engkaulah kubu pertahanan. Engkaulah benteng dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau bawa kami sampai saat ini. Kami bersekutu lagi Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami siap untuk kami diperlengkapi pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan ada pesan-pesan Tuhan buat kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, dan semua kita katakan amin, amin. Baik, shalom semua, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Semuanya sehat, amin. Katakan saya sehat, saya kuat, saya segar. Haleluya. Biar nanti sebentar. Haleluya. Waktu begitu cepat berlalu, ya. Kita sudah ada di minggu pertama di bulan Maret, begitu cepat. Dan tentunya saya bersyukur dan berterima kasih buat jemaat yang sudah cukup berpartisipasi pada hari Jumat kemarin lewat media untuk datangnya kirap obor api Pantekosta yang di Provinsi NTT ini menjadi provinsi yang ke-32. Masih ada lagi Provinsi NTB dan akan balik kembali di Provinsi Bali, di mana dalam sejarah GPDI memang lahirnya GPDI di Indonesia itu apinya itu berawal di Pulau Bali. Makanya untuk 1 abad GPDI yang akan dilaksanakan puncak perayaannya pada tanggal 30 Maret akan dilaksanakan di Pulau Bali. Jadi sekali lagi terima kasih karena memang tidak bisa kumpul banyak-banyak sesuai dengan aturan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga ya bagaimana cara kita hanya lewat mengucapkan di media sosial dengan kita menampilkan status foto WA dan lain-lain. Kemarin sudah dari api itu dari Philadelphia ke Tunveu, dan sesudah dari Tunveu dia berlanjut ke Oben, dan sebentar sore dari Oben nanti dia akan lanjut ke
Nyukbaun. Jadi memang tempat-tempat yang dilalui oleh obor ini tempat-tempat yang bersejarah dari sejarah GPD yang ada di NTT, Bapak Ibu ya. Jadi sebentar pun dari Oyepura, Tunfeu sampai di Oben kemarin dilayani oleh MD dari Papua. Ada bendahara MD, ada wakil sekretaris MD, suami istri mereka, sama ada satu hamba Tuhan juga ketua majelis wilayah, 5 dari Papua. Dan karena sebentar siang mereka sudah mau tinggalkan Kupang, ada yang ke Flores karena salah satu pendetanya asal dari Flores yang datang, kemudian nanti ada yang ke Rote. Jadi sebentar di Nyukbaun, saya kaget kemarin ditunjuk oleh ketua MD untuk layani dalam ibadah syukur di Baun jam 5 untuk kirap obor yang ada di Nyukbaun sebentar sore. Dan terima kasih untuk doa-doa jemaat untuk kita selama ini 1 minggu berjalan. Saya merasakan benar-benar juga mengalami diberkati Tuhan lewat persekutuan kita, walaupun hanya lewat media yang ada, tapi saya yakin kita semakin lebih karena kalau ada yang berdoa, yang lain berterima kasih. Saudara rasakan itu tidak? Nah sekarang kalau ketemu sebentar dengan orangnya, omong langsung ya. Yang ucapin selamat ulang tahun ya, luar biasa. Saya share ini ke beberapa pendeta-pendeta dan termasuk dosen saya kemarin dulu bicara hampir 1 jam ya, Pak Yabes Tosia. Dan share ini dibilang luar biasa, ini bagus sekali karena di tengah-tengah pandemi yang ada di mana kita tidak bisa kumpul secara fisik, tapi lewat ini juga kita luar biasa karena kita juga Saudara diberkati tidak lewat kita punya sate saat teduh, remah malam itu, ada yang mendahului dipimpin doa dan mendoakan yang sakit, yang berulang tahun, mungkin ada masalah. Sudah diberkati berapa banyak nih berkati? Saya ingin cek sini. Ya, kita diberkati Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini, jadi bulan Maret ini seperti kita sudah mulai Senin yang lalu, kita ambil sebagai bulan kedewasaan, ya, maturity, bulan dewasa. Bulan lalu kita ambil tema tentang potensi dan saya sudah tampilkan di grup tentang 2 gambar kuburan dengan tulisan yang berbeda. Sebenarnya itu hanya sebagai refleksi kita, tapi saking semangatnya ada juga yang langsung balas, saya pilih hidup full mati kosong, begitu. Pasti akan pilih semua itu. Jadi terima kasih untuk semangatnya yang menyala-nyala, mungkin karena faktor obor Pantekosta yang ada itu gitu kan. Ya, dan kita mau seperti itu, bahwa kita hidup, Tuhan berikan semua dalam diri kita, kita melepaskan sehingga potensi kita itu keluar secara maksimal, sehingga kita rampok kuburan, karena kuburan itu begitu banyak kekayaan yang dibawa oleh orang-orang yang tidak lepaskan potensinya, sehingga kita tidak boleh lagi kubur yang ambil itu, biarlah generasi kita yang ambil itu. 100 tahun GPDI itu sudah bicara lintas generasi, karena per generasi itu 40 tahun. Jadi katakanlah kalau 100 tahun berarti udah termasuk 3 generasi. Dari mulai kita punya para pendiri, pionir-pionir kita, kalau sekarang mungkin saya masuk hitungan sudah generasi yang ketiga dari 100 tahun yang lalu, betul tidak ya? Kan kalau hitung per generasi 40 tahun dan 40 tahun. Saya masuk di generasi yang ketiga Bapak Ibu ya. Dan kita bisa ada sampai saat ini karena ada alih generasi daripada senior-senior kita yang sudah menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kita tangkap itu sampai saat ini, dan kita juga ingin supaya nilai-nilai itu kita bisa teruskan kepada generasi sesudah kita. Karena itulah yang Tuhan mau untuk orang Israel turun-temurun terus seperti itu. Makanya mereka harus cerita kepada anak-anak mereka, harus cerita peristiwa yang terjadi, harus cerita mujizat-mujizat yang terjadi, sehingga anak cucu mereka itu bisa memiliki iman seperti mereka punya opa-oma, bayi-bayi dong dulu gitu. Seperti itu ya. Saya yakin juga orang-orang tua yang ada di sini ingin supaya anak-anaknya bisa memiliki iman seperti kita sebagai orang tua, atau bahkan lebih lagi Bapak Ibu. Amin. Nah, dan kita sudah lewati juga untuk malam-malam
Dari Senin sampai dengan hari apa itu? Sabtu ya. Jadi kita bulan kedewasaan. Karena begini Bapak Ibu, potensi kita bisa lepaskan, tapi kalau kita tidak dewasa, maka bisa terjadi potensi yang dilepaskan itu bisa mubasir. Gitu. Bisa mubasir, bisa sia-sia, yang akan terjadi tidak sesuai dengan peruntukannya, mungkin kalau seperti itu. Ya, makanya kita harus mau memastikan kita juga semakin didewasakan, katakan amin. Kita semakin lebih dewasa. Karena kalau kita semakin lebih dewasa, maka akan sangat mudah potensi itu dilepaskan secara maksimal. Dampaknya itu bisa dampak yang besar Bapak Ibu. Karena yang diberikan itu luar biasa, maka harus dilepaskan juga secara luar biasa. Dan salah satu hal yang menentukan untuk potensi itu bisa dilepaskan dengan dahsyat itu, bahwa kita harus memiliki hidup yang dewasa. Ya, hidup yang dewasa, mature. Kita udah belajar perbedaan dua kata Inggris antara adult dan mature itu. Adult itu lebih mengacu kepada usia. Makanya kalau kita lihat undang-undang perlindungan anak itu dari 0 tahun sampai 18 tahun. Makanya kalau ada bilang 18 plus berarti 18 tahun ke atas. Itu sudah bukan kategori anak lagi gitu kan. Jadi kalau usia kita bertambah berarti kita semakin adult, semakin dewasa secara usia. Tapi kalau mature itu bicara tentang seperti kita belajar bahwa untuk menjadi tua itu sudah otomatis. Ada di sini yang ulang tahunnya tertunda? Maksudnya ulang tahun ke-33 tertunda karena mungkin ada faktor gerhana bulan, matahari kok. Ada sini yang tagae 1 tahun. Tidak tahu, tapi dia terus berjalan terus. Nah, sekarang saya kebetulan di tahun 2021 ini sudah masuk, ya saya boleh berbangga diri bahwa sudah kepala 5. Bukan 5 kepala saya, tapi maksudnya sudah di atas 50 tahun. Tahun ini saya genap 53 tahun. 53 tahun bagi 2 itu sebenarnya separuh hidup saya, lebih separuh hidup saya ada di NTT. Ada di NTT. Percayalah bahwa memang muka saya masih kelihatan nado, tapi hati itu sudah NTT 100%. Masih ada yang ragu ini ya, masih ada. Nah, dan dari itu kita belajar dari, ya kita nak bicara yang pagi ya. Kita fokus kepada yang rema malam. Kita bicara tentang kedewasaan. Hari Senin ya. Hari Senin itu bicara tentang bulan kedewasaan. Ya. Kemudian hari Selasa bicara tentang mengapa kita harus bertumbuh dewasa. Mengapa kita harus bertumbuh dewasa? Nah, kita belajar bahwa sudah menjadi sudah menjadi bawaan bahwa waktu kita diciptakan, mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus bertumbuh. Walaupun yang terjadi secara otomatis itu adalah secara usia, tapi bertumbuh yang dari sisi pikiran, bertumbuh dari sisi rohani, bertumbuh dari sisi sosio emosinya, secara sosial dengan orang lain, maupun secara emosi menyangkut bagaimana dia menangani diri sendiri. Maka itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Nah, kalau kita tidak memilih untuk kita bertumbuh di area-area itu, maka ada kemungkinan kita tidak akan berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan ciptakan kita, Bapak Ibu. Kita diciptakan tujuannya untuk membangun, tapi kalau kita misalnya tidak dewasa, maka justru sebaliknya akan apa? Menghancurkan. Nah, lihatlah bagaimana Hitler. Dia punya potensi yang besar. Dia bisa mempengaruhi kawasan Eropa karena waktu itu dia menganggap bahwa bangsa Arya itu adalah yang paling kuat di dunia. Padahal semuanya sama-sama kuat karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi itulah karena dia tidak bertumbuh dewasa dalam konsep rohaninya. Kenapa dia diciptakan? Ya, dari mana dia berasal? Kenapa dia ada?
Mau kemana dia? Apa yang dia bisa lakukan? Maka yang terjadi bukan membangun manusia, tapi dia membinasakan ada sekitar 6 juta orang-orang Yahudi di camp konsentrasi. Makanya saya bilang tadi kalau potensi itu dilepaskan dan kalau orangnya tidak dewasa, bukan membangun tapi menghancurkan. Halo? Amin? Bukan membangun tapi membinasakan. Makanya kan Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau orangnya dewasa maka akan terpancar kehidupan. Dia akan membawa kehidupan kepada orang lain. Tapi kalau orang yang tidak dewasa bukan kehidupan, bisa kematian atau kehancuran orang lain, termasuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi mengapa kita harus bertumbuh? Jadi harus bertumbuh. Kita harus, jadi kita sekarang intentional year ini, kita harus memang betul-betul sengaja. Tidak, saya harus bertumbuh. Karena kalau saya tidak bertumbuh, saya tidak bisa maksimal bagi Tuhan. Kalau saya tidak bertumbuh, saya tidak bisa maksimal mungkin bagi keluarga saya, bagi teman-teman yang ada di sekitar saya, bagi tempat di mana saya bekerja. Kalau saya tidak bertumbuh. Makanya di hari Selasa itu kita belajar itu Bapak Ibu. Kemudian hari Rabunya apa sih? Dewasa secara holistik. Nah, ini yang saya maksud. Dewasa secara holistik itu adalah baik secara tubuh, tentunya kita lewat makan, istirahat, sampai kita punya tubuh yang sehat. Lalu dewasa secara rohani, kita membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, secara sosial kita bisa, ya, orang yang skill sosialnya dewasa, dia bisa bangun hubungan dengan segala usia. Jadi tidak ada alasan yang kita bilang, saya tidak terlalu suka di anak-anak. Sabar dulu, kau juga dari anak-anak juga kok. Jadi tidak ada alasan, sebenarnya itu skill yang perlu kita bangun. Kita perlu kembangkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Tahukah kita kalau kita senang dengan anak-anak, itu anak-anak akan transfer sesuatu kepada kita. Saya suka perhatikan kalau orang yang suka berinteraksi dengan anak-anak, kelihatan dia orangnya awet muda. Kenal Kak Seto? Dari saya masih kecil-kecil, dia sudah pimpin acara di TV. Acara apa namanya? Anak-anak. Sampai sekarang dia berhubungan dengan anak. Sampai terakhir dia mungkin ada diundang oleh satu pabrik susu kok apa kok. Bikin di Lipo. Lihat dia itu usianya kayak cuma 40-an. Si Kaseto. Padahal dia kalau salah sudah mungkin mencapai 60 lebih. Maka yang sudah suka-suka anak-anak sekarang mulai suka supaya awet muda. Menghemat beli make up. Haleluya. Ya kan? Secara holistik. Kita bicara sosial dan tadi malam kita bicara dewasa secara apa? Emosi. Itu terlambat tua malam ini karena tadi malam saya buat ini. Saya kejar sementara sharing, ya saya juga sharing olah ini kita punya Rema kemarin di Oben Bapak Ibu ya, yang tadi malam bicara tentang dewasa secara emosional. Saya sudah baca ayat tadi belum? Belum ya. Jangan khawatir, yang saya omong ada di Alkitab. Ya, secara emosional, karena dengarkan, kita mungkin punya ini oke, tapi mengelola emosi kita itu kita kalah. Gitu. Mengelola, memanage, menghandle emosi kita. Ingat, definisi emosi apa? Respon atau reaksi kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita ataupun sekeliling kita. Saya pakai istilah 2, reaksi sama respon. Kalau reaksi itu lebih kepada menanggapi secara negatif, kalau respon itu lebih mengacu kepada menanggapi secara positif. Makanya kalau bahasa Inggrisnya bertanggung jawab itu kan katanya apa? Responsibility ya. Responsibility. Itu 2 kata, respon dan ability. Kemampuan untuk menanggapi. Hidup kita ini sebenarnya adalah tergantung dari kemampuan kita. Boleh saya buka ini?
Saya sudah setengah mati bernafas. Hidup kita ini tergantung daripada kemampuan kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Sejak kita kecil sampai kita dewasa. Itu aja. Menanggapi. Jadi orang yang dikatakan bertanggung jawab itu dia punya kemampuan untuk menanggapi. Jadi kalau orang yang tidak menanggapi sesuatu, dia adalah orang yang takut jawab toh. Kalau orang tidak menanggapi sesuatu, dia adalah orang apa? Sebenarnya dia tidak orang bertanggung jawab. Gitu. Responsible, bertanggung jawab. Nah, makanya kita harus pastikan Bapak Ibu. Kenapa saya pakai judul It is finished. Jadi tadi waktu tim media bilang, begitu lihat judul sudah selesai, baru mereka bilang, mari kita pulang suka. Padahal ini adalah ucapan dari Yesus waktu dia ada di atas kayu salib. Boleh tampilkan Bapak Ibu. Tim media bukan Bapak Ibu yang tampilkan. Yohanes pasal 19. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu, tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis kitab suci. Aku haus, 29, 2, 3. Di situ ada suatu bekas penuh anggur azam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Buka lagi di Yohanes pasal 17, Kak Doan. Yohanes 17 ayat yang ke berapa ini? Keempat kalau tidak salah. Ya, mari baca sama-sama. Saya kira di sini ada sekitar 2.000 orang, jadi suaranya harus lebih mantap. 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebenarnya dari ayat ini kita belajar cara kita mempermuliakan Tuhan itu, mempermuliakan Allah adalah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu. Menyelesaikan penugasan yang Tuhan berikan kepada kita di domain kita masing-masing. Di wilayah dalam tanda kutip, di wilayah kekuasaan kita. Di dunia mungkin hiburan, di dunia mungkin usaha, di dunia mungkin kesehatan, di dunia mungkin pendidikan, mungkin di dunia pemerintahan, mungkin di dunia keluarga. Semua itu kita diberikan penugasan dan kita harus menyelesaikan penugasan itu, baru dikatakan kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita katakan memuliakan Tuhan bahwa kita memuji, bertepuk tangan, berlompat, menari apa semua, itu adalah arti yang belum lengkap. Itu bagian kecil daripada kita memuliakan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan ingin untuk kita meninggikan dan mengagungkan Dia seperti tadi. Tapi juga Tuhan sangat menuntut untuk kita melakukan penugasan kita, pekerjaan kita, itu kita memuliakan Tuhan. Nah inilah Yesus, Dia tahu persis. Makanya saya katakan contoh ideal untuk seorang pribadi yang dewasa. Dan ini bukan bicara dewasa asal-asal. Ini dewasa yang sempurna, contoh sempurna. Karena dia tidak pernah berdosa. Kalau tidak pernah berdosa berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Dan berbuat apa? Salah. Makanya ada lagu katakan Yesus tidak pernah, itu betul, amin. Ya dan amin. Tidak pernah bersalah, tidak pernah
berbuat salah karena memang dia tidak berdosa. Di kolong langit ini hanya Yesus satu-satunya. Di luar Yesus semua pernah berdosa, semua pernah bersalah. Betul tidak? Amin. Siapa di sini yang tidak pernah? Siapa di sini yang tidak pernah tidak bersalah? Boleh angkat tangan. Bingung? Siapa di sini yang merasa berdosa? Boleh angkat tangan. Itu pun setengah tiang. Apa ini? Siapa yang tidak pernah merasa bersalah atau tidak pernah berbuat salah? Siapa di sini yang merasa saya pernah berbuat salah? Ya. Semua Bapak Ibu. Karena kita semua sama, kita tidak boleh saling menghakimi. Karena kalau kita jadi hakim berarti kita tidak pernah berbuat salah. Sebenarnya yang layak untuk menghakimi kita itu hanya siapa? Hanya Yesus, tapi itu belum sekarang. Nanti ada di pembagian. Ikut schedule. Belum sekarang. Jadi jangan ingat-ingat itu dulu. Tapi sekarang saya mau bicara tentang bagaimana Yesus, dia katakan dalam Yohanes 19 tadi, dia katakan it is finished. Dia sudah selesai. Apa maksudnya? Boleh jawab saya? Penugasannya apa? Menebus dosa manusia. Saya tanya, apakah itu akhir daripada penugasan Yesus? Belum sebenarnya. Tapi yang dia maksudkan di sini, sudah selesai, memang bicara tentang dia harus lakukan secara fisikalnya. Tubuhnya yang memang dia harus mati. Sehingga kita itu ditebus, dosa kita diampuni. Sehingga kita layak kembali. Sehingga kita bisa dibenarkan. Karena semua kita itu salah. Semua kita berdosa. Karena dia mati bagi kita, maka Roma pasal 5 dikatakan bahwa kalau iman kita kepada Kristus, maka dengan iman itu kita dibenarkan. Jadi bukan orang lain yang akan membenarkan kita, tapi dengan iman kita maka kita akan dibenarkan. Jadi kalau misalnya orang masih lihat kita mungkin salah, tapi kita punya iman kita bertobat, yakinlah bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau orang bilang bahwa kamu tidak layak, kalau orang bilang bahwa kamu tidak suci, kalau orang bilang kamu belum bertobat, tidak usah pusing. Kenapa? Kita tahu persis bahwa saya sudah diampuni dosa dengan iman kepada Yesus. Berikutnya Bapak Ibu. Sudah selesai. Kalau dalam bahasa asli yang kalau saya lihat di sini, menyimpulkan atau untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi atau juga diartikan untuk menjalankan operasi penuh atau juga diterjemahkan untuk membayar iuran. Siapa yang belum bayar iuran Arimatea bayar. Ya, untuk membayar iuran, lalu apa lagi? Lulus. Nah, saya percaya Yesus bisa melakukan ini. Karena memang dia dewasa secara holistik. Ingat, dia itu lahir seperti kita. Dia pernah jadi bayi, dia pernah jadi batita. Batita dengan balita bedanya apa? Oke, dia pernah jadi batita, bayi usia 3 tahun. Lalu naik jadi balita, bayi 5 tahun. Lalu naik jadi anak-anak. Lalu naik jadi remaja. Lalu naik jadi anak muda. Saya yakin dia itu main-main sepak bola juga. Saya yakin dia main gala asin mungkin. Kalau sini bukan gala asin.
Anak-anak kan? Ya kan? Dia bergaul biasa dengan anak yang lain. Jadi step-step hidupnya itu sampai kita dapat di yang kita belajar selama minggu ini di malam itu ayat tentang Lukas pasal 2 ayat 52 tentang dia semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin bertambah besarnya, dan dia semakin dikasihi oleh Allah dan semakin dikasihi oleh manusia. Betul seperti itu? Betul? Yesus dikasihi oleh manusia? Betul tidak? Setuju dengan saya? Dia dikasihi oleh seluruh manusia? Betul? Ingat dulu, ada musuh dia. Oh, enggak semua. Siapa dia yang enggak suka dengan dia, yang enggak suka mengasihi dia? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi waktu itu kan? Ya kan? Jadi memang secara umum itu dia itu dikasihi oleh orang banyak. Kenapa sampai dia dikasihi oleh orang banyak? Karena dia punya sikap-sikap. Dia punya tingkah laku, dia punya statement-statement, pernyataan-pernyataannya itu adalah pernyataan-pernyataan kerajaan. Adalah pernyataan-pernyataan yang membangun, adalah sikap-sikap yang dimana dia peduli dengan yang namanya manusia, Bapak Ibu. Kita seringkali dengarkan, kita terpolah dengan roh agamawi, sehingga dulu kita begitu kita merasa bahwa kita yang paling benar, kemudian yang kelompok ini salah, agama ini mungkin salah, mungkin denominasi ini salah. Akhirnya secara ini kita langsung juga membatasi, membenci mungkin orang-orangnya. Dengarkan, Yesus dia tidak pernah membenci seorang pun. Yang Yesus benci itu adalah dosa. Yang Yesus benci itu adalah roh yang bekerja di balik orang itu sehingga dia punya tingkah laku seperti itu. Itu yang Yesus benci. Nah, seharusnya kita seperti itu. Yang kita benci itu dia punya spiritnya, bukan orangnya. Orangnya kita kasihi, yang kita benci itu spiritnya. Kita mau supaya kita bisa dekat dengan orang itu, supaya kita bisa cuci otaknya dia, sehingga roh yang menguasai kita, dia itu dilepaskan, dan dia bisa dikuasai oleh roh Tuhan. Itu sebenarnya. Tidak ada yang katakan amin. Jadi kita lihat bahwa Yesus dia sangat ideal menjadi contoh yang sempurna tentang kedewasaan. Dari sisi tubuh, saya mau tanya, dia pernah lapar tidak? Pernah haus tidak? Berarti dia makan dan minum. Dan dia itu makannya makan yang sehat. Kebanyakan kalau ditulis itu ada satu buku yang ditulis oleh Don Colbert, menu Yesus. Jadi menu yang dimakan oleh Yesus. Yesus tidak pernah makan sei. Serius, memang dia kan ikut adat Yahudi. Makanya saya yakin Yesus tidak ada kolesterol. Saya yakin Yesus tekanan darahnya itu normal. Saya juga yakin saya sudah normal. Ya. Kenapa? Karena dia makannya itu makan yang sehat. Kebanyakan minum makanan dicampur minyak zaitun, makan anggur yang segar, buah ara, pokoknya yang makanan-makanan hidup. Jadi makanan-makanan hidup itu makanan-makanan yang dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Kalau makanan-makanan mati itu ya kayak daging, so kasih mati horo, iya kan mati baru masak, gitu. Kondisi pandemi kita masih pikirkan kita punya menu Daniel seperti apa. Tapi itu Bapak Ibu. Dan ya saya sekarang borong jeruk nipis murah di pasar, 1 kilo 15, tawar 2 kilo 25. Kita bisa pakai 2 minggu. Ini warna ungu nih. Itu kita pakai. Itu sehat. Maka seperti saya katakan, kalau kita taat hukum kesehatan, kita tahu apa yang masuk ke tubuh kita, amin. Kita tahu pola hidup kita bisa mengendalikan, memanage emosi kita. Saya yakin saya punya imun tubuh itu kuat, tinggi maksudnya. Tapi saya ngomong ini bukan berarti saya tidak bisa kena. Saya katakan semua itu kita punya potensi untuk kena yang namanya virus.
coronavirus disease ini. Sekarang sudah ada varian yang baru sudah masuk Indonesia, betul ya Om Yudo? Gitu. Kena. Asal kita jaga kesehatan. Jaga semua, jaga jarak. Jadi secara fisikal itu dia sehat Bapak Ibu. Kemudian secara intelek dia makan firman. Kalau orang Yahudi dari kecil-kecil itu yang namanya mereka membaca bahkan memperkatakan firman Taurat Tuhan. Diperkatakan. Jadi mereka kalau yang ke Israel itu kalau pergi di satu tempat itu maka lihat ini orang pakai topi apa mulai komat kami itu. Saya sudah apa? Memperkatakan firman. Ingat ada kuasa dalam perkataan kita loh. Nah apalagi yang kita perkatakan itu adalah firman. Jadi memperkatakan. Apakah engkau sudah memperkatakan firman? Mungkin belum. Karena mungkin kita belum baca mungkin, betul tidak? Atau mungkin kita belum terima, dengar mungkin. Sehingga mau perkatakan apa? Bapak Ibu, itu kuat sekali di sini. Orang-orang yang sebutnya, Yesus lakukan itu. Makanya waktu dia berhadapan dengan ahli-ahli itu, orang pemimpin agama waktu dia usia 12 tahun. Makanya saya punya mimpi anak-anak kita, remaja kita itu punya model seperti Yesus. Yang di malam keberapa itu dikatakan bahwa orang kagum akan kecerdasannya Yesus. Mereka kasih pertanyaan, Yesus jawab. Yesus balik bertanya ke mereka, mereka kewalahan. Profesor, apa? Namanya tua-tua kan kalau mahkamah agama itu usianya itu minimal 70 tahun ke atas. Bapak Ibu. Jadi memang sudah orang Jawa bilang apa? Kalau orang Manado bilang memang sudah tonaas. Tonaas itu guru pengguru gitu, dia pun suhu. Kalau orang Jawa bilang apa ini? Hah? Tolong saya dulu orang Kupang. Kakalut apa? Apa KST? Dia pun paling pinter lah gitu loh. Siapa yang usia 12 tahun di sini? Ada enggak anak-anak? Di bawah semua ya. Billy, usia berapa kamu? Berapa? 15. Kurang 3 tahun dari Willy, itulah Yesus waktu itu. Nah Willy kecil, kalau kurang 3 tahun berarti lebih kecil ya. Nah bayangkan Yesus duduk berhadapan dengan Om Boni, Om Jorus, Om Alex, Om Yudo, Opa John, Om Tony, Om Min, Kak Erlan misalnya. Itu Willy baru lihat Kak Erlan pun postur, dia sudah komentar dia. Ya kan? Halo? Saya ingat waktu itu pas Pak Jeffrey Sodak menikah yang kita ke Makassar, lalu kita sempat ke Palu. Nah saya itu usia berapa sih? Lalu kita di reception itu, sementara Naisa ngobrol dengan satu opa. Ngobrol, maksudnya connect gitu kan. Nah saya bertanya, opa jawab apa. Opa ini berpikir anak-anak kecil. Dia fuit tanpa pamit di Naisa. Jadi dia sudah balik, lalu saya bilang, opa mau kemana? Jadi opa balik lagi, opa mau ke sana. Makanya saya kalau anak-anak, saya bikin mereka itu seperti saya berhadapan dengan orang dewasa. Jangan mentang-mentang dia anak-anak, kita acuhkan saja. Misalnya dia tanya begini, opa atau oma, bahasa Inggris time is money itu apa dia arti? Kalau opa oma tahu, jawab yang betul, waktu adalah uang. Oke? Jangan karena kita pikir anak-anak kita jawab sembarang-sembarang, itu artinya mau tahu. Tahu banget atau tahu. Kalau ada opa-opa begitu berarti opa gaul banget. Opa bilang begini, itu seperti pinang dibelah dua. Saya perlakuan, termasuk saya perlakuan seperti itu Bapak. Saya yakin Yusuf Maria perlakukan Yesus itu seperti orang-orang dewasa. Dan Yesus dia belajar Bapak Ibu.
Dia belajar, dia menyerap. Makanya waktu dia berhadapan dengan mereka ini, dia tidak takut. Bayangkan, usia 12 tahun dikelilingi oleh tua-tua. Dan dia bisa berdebat, bisa berdiskusi. Kalau Yabes dengan Willy suka ke Oeba, suka berdiskusi dengan Om Erlan, Kak Erlan. Dong rame, tapi kalau ketemu beta pancing-pancing, takut-takut, nggak tahu takut apa ini. Mungkin kayak ini kan. Saya senang, kenapa? Kalau kita berdebat seperti berdiskusi itu bagus, kenapa? Itu akan menggali pemikiran kita gitu. Kita akan menggali lebih dalam, kita semakin memahami, semakin mengerti. Makanya nanti ini masuk-masuk ini kalau Bapak Ibu misalnya rema malam, kalau ada hal-hal yang mulia, tanyakan aja, japri aja ke saya. Nanti kita lempar di grup dan kita ini. Makanya kita mau supaya nanti kita ada sum-sum per kelompok-kelompok kalau nanti kita berinteraksi. Karena waktu kita berdiskusi itu semakin mendalam Bapak Ibu. Kita akan semakin menggali, semakin memahami. Semakin kita paham, semakin kita yakin. Orang kalau dia tidak yakin, karena apa? Dia belum tahu pasti. Gitu kan? Kalau misalnya mau motor Bapak Ibu, ya, lalu engkau tanya di Om Yudo. Om Yudo bisa kasih jawaban. Tapi mungkin jawabannya itu dia juga tidak tahu pasti, yakin pasti betul kok sonde. Om Yudo be pemotor mogok. Acok kau cek di platnya. Ini betul kejadian waktu saya di Manado. Saya punya kepala dusun samping rumah, dia beli kijang hais yang 2 lampu yang dulu itu. Memang ini. Jadi memang sudah bekas apa dia perbaiki. Mau dorong baru kita bilang, dus, kepala dusun kita singkat, dus. Coba cek di plat, mangkali plat ada tas salah apa. Dia cek lagi. Gitu kan. Tapi coba kalau tanyakan misalnya ke Om Yong misalnya. Ya, tanyakan ke siapa yang montir-montir di sini. Ya? Bapak John Otemusu. Om Apri, tanyakan. Dia bilang begini, start jadi mati. Dia bilang, itu pasti saringan bensin, kotor. Langsung. Dia yakin, kenapa? Dia udah pengalaman, dia memahami, dia udah pengalaman Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya kita harus dapat mengalami, mendalami sehingga kita paham. Saya kagum-kagum dengan quote-quote Bapak Ibu, benar, swear. Makanya saya nggak ragu kalau mau share ini nggak masalah, karena sudah diberkati semua dengan quote-quote-nya Bapak Ibu nih. Jadi Yesus dari sisi inteleknya itu wow, dia tahu semua. Makanya waktu dia mengajar, dia pakai semua ilustrasi-ilustrasi yang hari-hari, yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti Bapak Ibu. Dia bisa peka dengan situasi yang ada Bapak Ibu. Zaman sekarang jangan kita sambutan sampai panjang-panjang. Doa sampai panjang-panjang Bapak Ibu. Saya pernah hadir satu pemakaman. Dia pun lagu panjang. Sekali lagi terus. Saya suruh berdoa firman Tuhan. Maaf, enggak sampai 30 detik. Baru yang di luar bilang begini, itu dulu pendeta mengerti. Bukan kita meremehkan doa, tapi kita harus apa? Peka. Itu juga itu kedewasaan Bapak Ibu. Orang semakin peka, itu tandanya orang semakin dewasa. Kalau orang peka itu hati nuraninya itu oke, Bapak Ibu. Saya tahu juga ada beberapa sini mungkin yang sudah stop, tapi sebentar saya. Jadi mau bilang soal, makanya di kitab Korintus dikatakan bahwa ada orang-orang yang pintar secara duniawi, tapi dipermalukan oleh orang-orang yang mereka anggap bodoh karena mereka mengenal Tuhan. Dengarkan, sumber pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan itu permulaan segala pengetahuan. Amin Bapak Ibu. Belajar firman itu kita belajar ilmu pengetahuan umum. Karena di Alkitab itu ada bicara tentang tumbuhan,
tentang binatang, tentang seks ada, pelajaran seks, tentang membina hubungan, tentang kasih. Semua lengkap di Alkitab. Tentang pemerintahan, birokrasi, tentang usaha. Lengkap di Alkitab. Hiburan mungkin yang tidak ada di Alkitab. Lengkap Bapak Ibu. Semua ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, sosiologi, IPA, IPS, apalagi? Sains, normalkan tekanan darah saya. Tapi saya hantam daging maju terus. Nggak bisa normal. Kenapa? Saya beriman, tapi saya langgar hukum kesehatan. Amin Bapak Ibu. Yang paling saya mau soroti bagaimana Yesus menghandle emosinya. Di sini belum ada yang mati tersalib. Yesus mati tersalib. Dan waktu dia tersalib di atas kayu salib, dengar doanya apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak berpikir, Bapak beta lupung anak, tega banget. Ya kan? Dia bisa kok, enggak Bapak Ibu. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani ya. Sampai Alkitab katakan keringatnya itu seperti apa? Titik-titik darah. Artinya waktu dia berdoa itu bergumul. Dia mengalami tekanan karena dia itu tidak disentuh oleh dosa. Dan sekarang dia harus pikul itu. Itu sangat berperang. Dia punya batinnya sehingga terekspresi lewat fisiknya itu. Turingannya itu seperti titik darah. Apa yang dia punya statement waktu itu? Ya? Apa statementnya? Waktu dia mengalami keadaan-keadaan itu, baik di Getsemani maupun di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mirip dengan kita, mangkali Tuhan solupa beta. Betul tidak? Ya. Tapi tidak sampai di sana. Sesudah dia berdoa begitu baru dia akhiri dengan apa? Bukan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu orang pribadi yang dewasa secara emosi. Waktu dia salibkan dia. Kita bisa emosi tidak? Emosi yang negatif. Tapi Yesus dia tetap cool Bapak Ibu. Dijual, dipermalukan, sampai disalib. Mati dengan cara disalib itu sangat hina waktu itu. Dengan cara disalib. Tapi karena dia menghandle emosinya. Makanya Bapak Ibu, termasuk Petrus menyangkal dia sampai 3 kali. Tetap dia datangi Petrus, dia layani. Di Yohanes pasal 20 itu enggak salah. Dia bertanya, apakah engkau? Dia layani. Saya yakin kepada Yudas pun hatinya kepada Yudas. Tapi Yudas ya terlalu dikuasai dengan apa? Ya, roh yang tidak dewasa. Karena saya yakin kalau dia misalnya sadar si Yudas dan dia mengadari dan dia mengakui kepada Yesus, dia dipulihkan. Begitu. Jadi kalau orang yang tidak tahu diri, indikasi bahwa orang itu tidak dewasa. Gitu. Kalau orang beri sesuatu kepada kita, kalau kita tahu diri kita harus bilang apa? Terima kasih. Ya. Lalu kalau kita kasih kepada orang itu dan orang itu dia tidak bilang terima kasih, kalau kita dewasa kita akan bilang skip. Kalau bahasa Vietnamnya apa? PYT. Pahit, skip. Kalau kita tidak dewasa. Tapi kalau kita juga belum dewasa, kita bilang begini, dasar. Halo? Amin Bapak Ibu?
Yang layak omong itu Yesus. Dia udah tebus kita. Kita sudah datang bertobat, menangis, bikin lagi. Betul tidak? Ya toh? Kita minta ampun lagi. Sebenarnya Yesus layak bilang begitu. Tapi dia tidak. Dia hanya bilang begini, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Jadi kalau kita pun secara emosional kita dewasa, maka kita bisa mengampuni orang lain. Kecuali kalau dia belum minta maaf. Tapi kalau dia minta maaf, ampuni. Karena kalau kita lakukan itu, kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya kan? Makanya dikatakan kalau engkau tidak mengampuni orang, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Itu bukan bicara mengampuni dosa, tidak. Tapi maksudnya gini, kalau engkau tidak ampuni orang, engkau meminta sesuatu kepada Bapak bilang, lu masih tagae lu belum ampuni orang. Seperti itu, Tuhan seperti itu. Ampuni beres. Makanya kan di Alkitab kata seorang laki-laki kalau ada sesuatu yang tidak beres, kalau dia mempersembahkan korban, kalau dia ingat bahwa dia lagi ada masalah dengan mungkin istri, mungkin dengan anak, mungkin dengan teman lain, maka dia tinggalkan dia punya persembahan, dia harus datang bereskan dengan orang itu, baru dia kasih persembahan, maka persembahan itu diterima oleh Tuhan. Dengar, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak memaafkan, kita mau minta Tuhan tidak akan terima. Benar Bapak Ibu. Makanya kita harus dewasa. Siapa yang pernah engkau disakiti oleh orang lain? Boleh angkat tangan. Ya. Yang tidak angkat tangan memang sudah dewasa. Karena mereka disakiti, mereka anggap tidak. Pernah Bapak Ibu? Kita pernah disakiti oleh orang lain. Apakah dia sengaja ataupun tidak sengaja? Tapi dengarkan. Mau tersakiti atau tidak itu tergantung saya. Waktu saya katakan itu tidak mempengaruhi saya, bahwa saya dewasa secara emosi. Tundukkan kepala kita. Dia katakan sudah selesai. Tanda bahwa betul-betul dia sangat dewasa, sangat matang dalam melaksanakan penugasannya. Dia mengalami penolakan, dia mengalami ditangkap, disalib, tapi dia melepaskan pengampunan. Itu dia sangat dewasa, Bapak Ibu. Kita tidak usah cari di mana-mana contoh teladan yang sempurna. Teladanilah Yesus. Pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Untuk mengingatkan kita atas apa yang dia buat 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita dewasa, kita akan menyelesaikan penugasan dari Tuhan. Sampai waktunya Tuhan panggil kita. Nggak usah lihat orang lain. Mari lihat diri kita. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya belum dewasa di area jiwa saya. Di area emosi saya, Tuhan. Minta Roh Kudus tolong kita. Supaya dia beri kemampuan kepada kita. Secara manusia berat. Tapi dengarkan, kita bukan manusia daging semata-mata. Kita adalah manusia roh yang Tuhan sudah ciptakan kita seperti itu. Mari hamba-hamba Tuhan bisa maju ke depan. Di bulan Maret ini biar engkau terus didewasakan. Saya terus didewasakan. Bapak Ibu terus didewasakan. Anak-anak muda terus didewasakan. Kita mulai belajar secara disengaja. Kita mulai mendalami firman Tuhan dengan sengaja. Supaya kita ada firman.
iman kita tumbuh. Karena firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak baca firman, yang saya maksud baca bukan sekedar baca, bukan sekedar rutinitas kita baca tapi tidak membawa dampak apa-apa. Tapi baca kita merenungkan, merubah perilaku kita, merubah sikap-sikap kita, merubah cara kita memperlakukan orang-orang lain, merubah cara kita memperlakukan teman kita. Kenapa Yesus dikatakan sahabat orang berdosa? Karena dia tahu menempatkan dirinya secara pas. Oke, dia musuh daripada para pemimpin-pemimpin agama. Karena sebenarnya mereka iri. Mereka cemburu. Karena waktu mereka mengajar orang tidak peduli. Tapi waktu Yesus menyampaikan pengajaran, orang menerima, orang terkagum-kagum. Orang langsung mengalami perubahan hidupnya. Karena Yesus, dia seorang pribadi yang dewasa. Dia bisa bangga katakan, sudah selesai. Permuliakanlah engkau Tuhan. Aku sudah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Urapi hamba-hambamu pagi hari itu. Urapi jemaat Tuhan. Tuhan, roti dan anggur yang adalah bicara tubuh dan darah, biarlah diurapi. Mereka yang ada di rumah juga, mereka dengan iman dapat menerima ini Tuhan. Sehingga waktu kami terima sebentar dan kami makan, maka itu akan memberikan dampak dalam hidup kami secara utuh, dalam tubuh kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Orang-orang tua yang ada, mereka imani juga bahwa berkat perjamuan berlaku bagi anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami akan menerima bagian daripada tubuh-Mu Tuhan dalam perjamuan suci ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah duduk dengan tenang ya. Dan layani meskipun tak kulihat. Meskipun tak kulihat. Embung yang meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penerusku.
Mari kita imani, kita tidak lihat waktu itu. Kita tidak ada pada waktu itu. Tapi kita imani, bahwa benar tangan kakinya terpaku, kepalanya dimakotai dengan mahkota juri. Haleluya. Namun ku percaya Yesus Tuhan menebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang terpikat, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus. Mari sama-sama kita berdiri, katakan ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Pujian miliknya, Dia hidup dalam Terima kasih. Yesus Bapak Ibu, waktu dia katakan sudah selesai, sebenarnya selesai dari apa yang dia lakukan sejak dia dibaptis Yohanes Pembaptis sampai dia mati di kayu salib. Dia harus lakukan itu dengan tubuh jasmaninya. Tapi kita tahu bahwa sesudah itu dia dikuburkan. Kemudian hari yang ketiga dia dibangkitkan. Maka itu sudah dia terima tubuh kebangkitan, atau yang dikatakan yang sulung dari kebangkitan. Secara spirit dia bisa menembusi ruangan yang tertutup. Karena memang masih ada yang harus dia lakukan. Dia katakan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Maka sebelum dia naik ke surga, dia hembusi murid-murid dengan nafasnya dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Dan kita tahu 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Jadi sudah selesai itu pekerjaannya secara fisik, jasmani sampai di kayu salib. Tapi sebagai Kristus, maka dia masih melakukan, dia harus lapor kepada Bapa. Bapa lihat darahnya dan Roh Kudus diutus dicurahkan. Kita GPD mengusung usia 100 tahun di 2021. Itu semua bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tapi karena dengan Roh Kuduslah yang sudah memungkinkan. Maka dari itu Bapak Ibu, engkau ada sampai saat ini karena apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia tebus kita, dia kembali kepada Bapa, dia utus Roh Kudus menjadi penolong kita, Parakletos kita. Maka dari itu, kalau engkau pegang tubuh dan darah Kristus dengan iman, engkau hargai, hormati, karena dia sudah mati menggantikan tempat kita masing-masing. Kita harus mati, kita harus binasa, tapi dia gantikan itu supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, angkat roti di tangan kananmu. Orang-orang tua yang ada, imani untuk anak-anakmu juga terjadi berkat perjamuan Tuhan ini. Ada berkat kesaksian, ada berkat persekutuan, dan ada berkat pelayanan terjadi atas kehidupan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saat ini, angkat roti di tangan kananmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini bukan obat kuat. Ini bukan seperti leu-leu. Tidak. Ini adalah perintah Tuhan yang dia tinggalkan sebelum dia naik ke surga. Untuk itu mari angkat roti tangan kananmu. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita makan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Termasuk engkau yang sakit imani, bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakitmu. Yang ada di rumah imani, Yesus menyembuhkan penyakitmu. Angkat cawan di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan baru. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Haleluya. Yesus, ku sembahkan. Haleluya. Yesus, ku sembahkan. Ku tinggikan, ku agungkan. Oh God, I worship you. Angkat tangan kita, sembah Dia, tinggikan Dia. Nanti Ibu Fointun akan pimpin dalam doa. Oh God, I worship you. We glorify, and magnify. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, Allah kami, Tuhan kami, yang sudah menjadi penyelenggara hidup bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami sangat percaya akan Engkau Tuhan, kami tidak meragukan Engkau Tuhan. Karena setiap saat, setiap waktu Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga sudah bersekutu bersama-sama di dalam memperingati akan kematian-Mu Tuhan, dalam mengambil bagian di dalam perjamuan kudus bersama-sama ya Tuhan, satu jemaat lokal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa darah-Mu dan tubuh-Mu sudah memberi kekuatan kepada kami, sudah memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit, juga yang punya masalah Tuhan, memberikan jalan keluar bagi kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat firman Allah yang kami sudah dengar bersama Tuhan. Biarlah bulan ini adalah di mana bulan dewasa Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk Roh Kudus pimpin dan tuntun kami, ajar kami Tuhan, untuk kami mengalami peningkatan di dalam kehidupan kedewasaan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, dan biarlah kehidupan kami
Allah Roh Kudus terus pimpin kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami makin diperlengkapi menjalani hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk persembahan yang kami akan kembalikan Tuhan. Allah memberkati Tuhan, sehingga kami memberikan itu dengan kerelaan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari nyatakan keajaiban-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, tidak pernah berubah dalam hidup kita. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Saya serahkan ke Bapak kembali. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, Sampai bumi. Yang terakhir, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. sekali lagi. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Dia. Puji Tuhan, silakan duduk sebentar, kita akan akhiri sampai habis ragaku. Haleluya. Kita tetap melakukan penugasan. Karena dengan kita melakukan itu, kita sedang apa? Memuliakan Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, dukung doa buat Bapak atau Opa Andreas Dubuh yang masuk di rumah sakit, memang terkonfirmasi reaktif dan kondisi menurun, sehingga kemarin malam
ini ke rumah sakit umum. Usia 89 tahun, ya. Ya, kita terus dukung doa. Juga beberapa teman kita juga yang terkonfirmasi juga mengalami reaktif. Makanya saya sudah tidak lagi lewat grup doa itu, langsung hantam di grup besar, sehingga semua kita saling dukung-mendukung dalam doa Bapak Ibu. Jadi di doa-doa kita doakan untuk teman-teman kita yang ada. Makanya termasuk juga yang di Sate sama Rema yang sebelumnya didahului doa. Saya diberkati karena saya ikuti, saya amenkan apa yang didoakan dan biarlah itu terjadi. Jadi bayangkan kalau yang satu berdoa tapi masing-masing kita ini ikuti, luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Ya, jadi tetap saling dukung karena untuk hari-hari ini tidak ada yang jago kalau dia cuman single fighter. Kalau dia cuman ini sendiri, tidak bisa. Memang kita memang butuh saling dukung-mendukung. Oleh sebab itu terima kasih buat Bapak-Bapak Ibu yang sudah cukup tangkap pergerakan ini untuk kita sama-sama ambil bagian karena kita ini adalah keluarga Allah lewat jemaat lokal yang ada. Nah Bapak Ibu, ini yang hasil ini yang saya coba rangkum totalkan itu 5 angka-angka besar ini yang berpartisipasi dalam code ya. Ada juga yang memang dia baca, dia renungkan, memang dia tidak kirim code, ada yang lewat stiker aja begini dan terima kasih. Ini nih, Senin malam yang 70 sampai termasuk dari luar itu respon 11, Selasanya klik. Itu Selasa. Nah, Selasa, saya lihat yang banyak itu di malam nih, Rema malam. Lalu yang 69, yang Rabu turun 58, yang malam nih. Kamis tetap ya, Jumat turun, Sabtu ya turun. Masuk lat ya. Ya memang itu dari Oben itu susah jaringan juga. Jadi harusnya tepatnya jam-jam berapa kira-kira? Jam 2 begitu Sukasi berarti ya. Ya jam-jam 4:30, jam 5 lah sampai 5:30 ya. Oke. Ya berharap sholat tapi baca dan renungkan. Sudah bikin code. Padahal kalau lat-lat lebih ikhwannya lebih mantap, lebih segar sebenarnya itu kan. Jadi saya mengukur dari sini Bapak Ibu. Maksudnya jemaat ini tergembalakan dari sini. Jadi tolong, karena istilahnya kita layani Bapak Ibu pagi sore setiap hari. Ya, setiap hari. Karena malam itu lebih kepada pengajaran dari tema kita. Jadi kalau saya khotbah ini sebenarnya sudah rangkuman dari yang dari Senin sampai Sabtu. Jadi sebenarnya yang isinya itu yang di setiap Rema malam itu dari Senin sampai Minggu. Jadi tolong, karena itu saya katakan seperti kurikulumnya kita Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi dari tempat ini yang belum, saya berdoa tapi ya kalau belum saya hanya serahkan pada Tuhan supaya kitalah yang berinisiatif. Betul begitu ya? Dan terima kasih buat mereka yang sudah mau pimpin doa. Karena ada juga dia setengah mati. Setengah mati bukan berarti apa dia kita jangan dulu dia ini pergumulan berat, tapi hanya dia mau juga. Ya, maka saya harus apresiasi. Kasih tepuk tangan semua yang sudah. Dan percayalah semua dapat bagian. Mau lari sampai di mana dapat. Karena ini dia pagi sore dalam satu hari 2. Ya. Semuanya jadi majelis-majelis sekarang ini dia. Puji Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, jadi kita terus tetap ini berdoa, dukung doa, saling terima kasih puji Tuhan. Yang ulang tahun juga. Ya saya mau kasih tahu kalau yang ulang tahun dapat selamat di grup. Jangan kasih terima kasih satu demi satu, baik tunggu tahan sampai jam-jam 7 malam, baru kasih terima kasih satu kali gitu, supaya kita tidak capek. Saya ajarkan yang supaya praktis gitu. Karena ada kasih saya lihat, satu ibu ya terima kasih, di balik terima kasih, aduh kasihan, bayangkan kalau ada 30, gitu kan. Ya jadi itu saja Bapak Ibu, tolong koordinasi yang cepat. Kemudian kalau ada mau bertanya menyangkut apa yang kita belajar itu,
bisa langsung di Japri atau langsung di via grup aja, nggak masalah. Lalu memang saya sudah mulai kurangi untuk Japri. Karena kalau Japri itu tanda-tanda belum dewasa sebenarnya gitu loh. Kalau sudah di grup dan dia respon, berarti dia sudah dewasa. Karena ada satu ibu yang saya saksikan kemarin, enggak sebut nama lah. Dia bilang sudah enggak usah di grup Le. Ada 2 ibu lah yang bilang enggak usah di Japri lagi, pokoknya di grup saja, nanti respon di grup. Ya. Tapi kalau masih misalnya perlu ada perhatian khusus, saya Japri terus, minta maaf. Mau full Bapak Ibu punya WA yang dari saya, yang penting itu bukan hal yang berdosa, itu hal yang benar. Karena itu adalah untuk kita punya rohani, bisa didewasakan. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan mengakhiri. Doakan Bapak Ibu sebentar kalau ada yang enggak tahu. Oh iya, jam berapa? Jam 2. Di baun sebentar ada syukuran. Mungkin yang Om Yoram mesti backup sana. Oh, Om Ayub di ini yang ini bisa lantai ini backup untuk sebentar jam 5 ya. Ada 2 malam di baun. Baun ini luar biasa, ada spesialisasi karena itu termasuk sejarah GPD yang ini di sana. Di 2 malam untuk syukurannya, malam ini sama besok malam. Malam ini saya ditunjuk MD, besok malam Bapak Pendeta David Kusuma untuk malam kedua. Jadi doakan untuk supaya Tuhan juga berkati baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang hadir. Mari kita angkat tangan kita dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Haleluya. Shalom, shalom, damai turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai sekarang dan selamanya. Ini kami Tuhan, kami saling memberkati, melepaskan damai sejahtera, dan biarlah hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih untuk persekutuan kami, baik dalam gereja mau mengikuti secara online. Kami akan mengakhiri dan kembali ke tempat kami masing-masing. Apa yang kami lakukan dari awal sampai akhir, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang sudah kami bawa menjadi persembahan kami, Tuhan Engkau juga tilik. Benih-benih berkat yang Tuhan percayakan, kami tabur, tumbuhkan Tuhan. Hasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami sudah bawa menjadi milik-Mu, buka tingkap langit, curahkan berkat dari surga. Halau setiap belalai dapat merusak, merugikan, menghancurkan kami. Kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan Allah berlaku bagi seluruh jemaat Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, ada yang baru melahirkan, anak-anak, batita, balita, remaja, pemuda, orang-orang tua, para senior-senior kami Tuhan, opa oma, dan juga mereka yang saat ini sedang sakit, baik sakit yang biasa terjadi maupun sakit karena terpapar virus corona, baik yang ada di rumah, isolasi mandiri di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Maka saat ini mari jemaat kita sepakat, seluruh jemaat dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini kami lepaskan kuasa kesembuhan mengalir atas mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, termasuk Opa Andreas Dubu Tuhan maupun teman-teman yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, dan mereka terus setia kepadamu Tuhan. Diberkati setiap rumah tangga yang ada, suami, istri, anak-anak. Perlindungan Allah menjadi bagian kami. Kami lakukan protokol kesehatan, kami taat pada firman-Mu, kami menjaga diri kami menjaga jarak semua Tuhan, dan kami imani kami tetap terlindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing, ke tempat kerja kami, ke tempat usaha kami, ke marketplace kami, di domain kami masing-masing. Kami bawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, tapi yang hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang ada pada pagi hari ini, kita terima berkat ini dalam nama Yesus. Dan semua kita yang sudah menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, salam kuat, salam sembuh, salam pulih.
Terakhir, salam dewasa. Tuhan memberkati kita. Happy Sunday. Yang ada di rumah, Happy Sunday. God bless you all.